relasi dengan aplikasi SPSS. Silakan diperhatikan. Jadi kita memang lebih fokus ke langkah-langkah ya dalam pembelajaran statistik ini. Nah, sebelumnya kita harus lihat dulu bahwa apa itu analisis korelasi. Jadi analisis korelasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan ya, hubungan antar variabel. Sedangkan kalau komparatif itu membandingkan ya, perbandingan antar variabel. Meskipun kelihatannya khususnya kalau uji-uji chi-square eksperimen yang studi cross seksional itu seringkali disamakan dengan uji korelasi ya. Kalau komparatif outputnya kita mau lihat ada perbedaan atau tidak ya. Apakah ada perbedaan perilaku antara siswa SMP dengan siswa S1, mahasiswa S1 terkait dengan pencegahan COVID-19 misalnya. Nah, itu kan berarti yang cocok kalau pertanyaan penelitiannya apakah ada perbedaan, nah berarti mengarahnya ke komparatif. Sementara kalau kita melihat bagaimana korelasinya, kemudian kekuatan korelasinya seperti apa, maka yang tepat dipilih adalah uji korelasi. Nah, apalagi yang membedakan? Jadi ada beberapa yang membedakan ya, seperti syarat-syarat pemilihan uji statistik itu juga yang harus kita perhatikan dalam memilih analisis korelasi ini. Jadi selain mengetahui hubungan, analisis korelasi juga dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan dan juga arah hubungan. Ya, nah, jadi kalau pertanyaan penelitiannya bagaimana hubungan ya antara usia kehamilan dengan kejadian anemia ibu hamil, nah itu kita bisa menggunakan analisis korelasi. Kemudian bagaimana berarti yang akan keluar nanti outputnya selain nilai P itu ada juga nilai R untuk memperlihatkan kekuatan dari hubungan antara variabel A dan variabel B atau variabel dependen dengan variabel independen. Nah, untuk memilih uji hipotesis korelatif ada beberapa yang tadi yang saya sebutkan ya, yang perlu kita perhatikan. Nah, dilihat dulu dari tujuan penelitiannya, dia mau melihat apa. Kalau mau melihat hubungan antar variabel, kemudian dilihat lagi jenis datanya bagaimana, ya, numerik atau kategori, rasio interval atau ordinal nominal, ya itu akan mempengaruhi analisis yang kita gunakan pada saat menganalisis data untuk uji korelasi. Dan adapun beberapa uji korelasi antara lain ada Pearson, Spearman, gamma, dan koefisien kontingensi. Nah, ini tadi tergantung datanya bagaimana, ya. Kemudian normalitas datanya bagaimana, variabel apa yang mau dihubungkan, kemudian skalanya apa, kemudian kelompoknya berapa kelompok, pasangan datanya bagaimana, barulah kita bisa menentukan dia akan uji apa. Ya, saya kira untuk semua analisis, untuk uji hipotesis, syaratnya atau indikator yang harus dipenuhi itu sama, ya. Tinggal kita lihat mau cari apa kita, mau cari perbandingan kah, mau lihat pengaruh kah, mau lihat perbedaan kah, atau hubungan, ya. Jadi kalau korelasi ya berarti peneliti akan mau melihat hubungan antara variabel A dengan variabel B. Namun dengan beberapa juga pilihan tergantung hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Nah, ini contoh-contoh bunyi hipotesis
korelasi ya, ada hubungan usia dengan tinggi badan, ada hubungan skor ansitas dengan tekanan darah, ada hubungan status gizi ibu dengan berat badan lahir bayi. Nah, kalau hubungan usia dengan tinggi badan berarti dia hubungannya positif. Kenapa positif? Karena ya kalau hubungan negatif itu terbagi menjadi dua, rendah variabel B. Nah, itu adalah hipotesis negatif. Dan yang kedua, hipotesis negatif yang kedua, semakin rendah variabel A, semakin rendah juga variabel B. Ya, apa hipotesisnya? Positif atau negatif? Coba lihat hipotesis yang kedua. Itu hubungannya positif atau negatif? Kalau kita lihat dari hipotesis, namanya hipotesis ya, dugaan ya, meskipun pada saat kita analisis secara statistik itu akan kemungkinan akan diterima dan juga ditolak ya. Ada beberapa variabel yang bisa mempengaruhi dan itu akan masuk lagi di bagian pembahasan. Tapi untuk analisis, coba dilihat untuk hipotesis yang kedua itu dia positif atau negatif? Nurul Fajriah bagaimana? Nurul Fajriah? Nurul Fajriah. Coba di nonaktifkan, coba di unmute dulu speakernya supaya saya bisa dengar suaranya. Coba di unmute dulu deh host. Host. Coba di unmute dulu. Ya, Nurse. Ya. Bagaimana? Coba semua di unmute dulu, host. Cewek atau cowok itu? Mana hostnya, Makfira? Iya, Nurse. Sudah saya ya, sudah, Nurse. Di unmute. Bukan di mute, di unmute. Iya, sudah saya Dikasih on. Dari istilah Kasih on mikrofonnya semua. kawan. Cuma lagi mau dari pertama aja ini. Dokumental anggota langsung. Jam ada lagi pembagian. Ya. Bagaimana dengan hipotesis yang kedua? Nurse, mungkin bisa diulang penjelasan mengenai hubungan positif sama negatif, Nurse, karena tadi agak terputus. Oke. Jadi kalau hubungan positif semakin tinggi variabel A, semakin tinggi juga variabel B. Hubungan negatif terbagi menjadi dua. Yang pertama, semakin tinggi variabel A, semakin rendah variabel B, dan semakin rendah variabel A, semakin rendah variabel B. Jadi kalau dia hipotesisnya berlawanan arah, ya satu positif, satu negatif, itu berarti
hipotesisnya negatif. Kalau dua-duanya positif, itu hipotesisnya positif. Kalau dua-duanya negatif, hipotesisnya juga negatif. Misalnya ansitas dengan skor depresi ya. Semakin tinggi ansitas, semakin tinggi juga depresi. Nah, dia memang sama-sama tinggi, tapi kan maknanya negatif. Nah, ansitas dengan depresi itu adalah kejadian yang tidak diharapkan, ya, suatu gangguan atau penyakit, ya, gangguan kesehatan, sehingga itu dianggap sebagai negatif. Seperti itu. Nah, ini selain kita bisa menilai hipotesis itu positif negatif melalui hipotesisnya, kita juga akan bisa menilai dari hasil analisis statistiknya. Ya. Nah, kalau dari hipotesis yang pertama tadi kan positif. Kalau usianya bertambah, tinggi badan juga akan bertambah. Ya, pada umumnya begitu ya, namanya asumsi. Ini belum diuji secara statistik. Nah, kalau yang kedua bagaimana? Bagaimana? Windayanti? Sri Windayanti? Bagaimana itu hipotesis yang kedua? Positif atau negatif? Jadi laporannya yang lain jangan nih. Ada 17-nya itu yang maksudnya satu laporannya tidak fotokopi. Ayo. Siapa yang bisa jawab ini hipotesis yang kedua? Hermawati. Gimana itu Hermawati? Hipotesis yang kedua. Nah, secara konsep bagaimana? Semakin tinggi ansitas, tekanan darah semakin bagaimana? Naik. Hah? Bagaimana Ari Murti? Tidak kedengaran suaranya Ari Murti. Ansietas naik Nars, meningkat berarti tekanan darah juga meningkat. Iya. Berarti negatif. Ya, ini sama-sama positif. Oh, Ya. positif. Tapi karena dia adalah hal yang negatif, berarti dianggap negatif, ya. Kalau ini yang di bawah sama ya, linear juga, ya. Jadi dia setara, maksudnya searah, ya, searah, tidak berlawanan arah. Untuk ketiga hipotesis ini. Kemudian, nah, nilai dari R. Ya, R ini apa tadi? Kekuatan hubungan atau kekuatan korelasi. Nah, jadi kalau untuk uji korelasi, selain untuk mengetahui apakah variabel ini ada hubungan atau tidak ada hubungan, kita juga bisa tahu seberapa kuat korelasinya atau seberapa kuat hubungannya. Nah, kekuatan korelasi ditandai dengan nilai R. Ya, ditandai nilai R. Nilai R memiliki rentang dari -1 sampai +1. Nah, kita bisa lihat di bagan atau grafik yang ada di bawah ini, satu negatif yang sangat kuat sampai ke positif yang sangat kuat. Ya, korelasi negatif dan korelasi positif. Semakin dia -1, korelasi negatifnya semakin kuat. Semakin dia mengarah ke +1, korelasi positifnya semakin kuat. Ya. Nah, tadi itu korelasi negatif, tapi korelasi negatif
yang kuat kalau sebelum diuji. Tapi kalau misalnya diuji statistik itu kita tidak tahu. Ya, nanti kita punya data baru kita bisa menentukan. Jadi tadi ingat ya, selain mengetahui ada hubungan atau tidak ada hubungan, kita bisa mengetahui kekuatan hubungan dan juga arah hubungan. Jadi 3 yang bisa kita dapatkan dari analisis korelasi. Ya, adanya hubungan atau tidak, kemudian kalau ada hubungan, kekuatan hubungannya bagaimana, dan arah hubungannya tadi, ya, arah hubungannya positif atau negatif. Jelas sampai di sini? Harus izin bertanya. Ya. Kan kalau kemarin di uji komparatif itu, yang di hipotesis komparatif, kalau misalnya sebaran data tidak normal itu akan berpengaruh ke tipe uji statistiknya. Kalau ini yang negatif positif akan berpengaruh kemana, Nurse? Positif negatif itu di hasil akhir. Jadi kita juga di analisis korelasi juga harus menentukan dulu sebaran data normal atau tidak, baru kita memilih jenis uji. Setelah memilih jenis uji, keluarlah hasil. Ya, hasilnya adalah nilai P dan nilai R. Nah, itu tadi, nilai P itu untuk tahu ada hubungan atau tidak ada hubungan, nilai R untuk tahu hubungannya kuat, sedang, atau lemah, dan dia mengarah ke positif atau hubungan yang negatif. Jadi ini adalah jawaban, bukan syarat untuk memilih uji statistik, ya. Tapi setelah ujinya dipilih, hasilnya keluar, barulah kita tahu dia itu hubungannya kuatkah, sedangkah, lemahkah, dan positif atau negatif, ya. Oke. Biasanya korelasi negatif sama korelasi positif ada di outcome SPSS-nya atau bagaimana, Nurse? Atau kita yang ada di outcome SPSS, ya. Iya. Sebentar akan kita lihat di latihan. Oke? Iya, Nurse. Ya, jadi ini bagaimana? Sudah, Nurse, sudah. Ya. Nah, itu ya. Jadi saya mau kasih tahu dulu bahwa kalau nanti kita menganalisis itu untuk analisis korelasi ada 3 hal yang bisa kita dapatkan, atau ada 3 hal yang bisa kita baca dari hasil analisisnya, yaitu tadi ada hubungan atau tidak, kekuatan hubungan, dan arah hubungan, ya. Nah, ini tadi. Ini lanjutannya, kekuatan korelasi. Nah, nanti saat keluar outcome di SPSS, itu akan keluar nilai R. Nah, nilai R rentangnya seperti yang ada pada tabel ini. Ya, kalau nanti pada saat kita menguji, setelah kita menguji, nilai yang keluar antara 0,00 sampai 0,19999, maka interpretasinya, hubungan dari kedua variabel sangat lemah, ya. Nah, kalau nilainya 0,2 sampai 0,39999, berarti interpretasinya, korelasinya lemah, ya. Nah, kalau nilainya 0,4 sampai 0,59999, berarti interpretasinya, korelasinya sedang, ya. Nah, kalau nilai korelasinya 0,6 sampai 0,79999, maka korelasinya kuat. Dan kalau 0,8 sampai 1 berarti sangat kuat. Dicatat, bisa nanti saya kasih juga ini PPT-nya, ya. Iya, Nurse. Sudah? Ya, selanjutnya
Nah, ini tadi ya arah korelasi. Saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa semakin tinggi variabel A, semakin tinggi variabel B, semakin tinggi variabel A, semakin rendah variabel B, semakin rendah variabel A, semakin rendah variabel B. Nilai P. Nah, ini sama dengan uji yang lain, ya, analisis statistik yang lain, kecuali untuk normalitas data. Nah, jadi kalau untuk normalitas data, bagaimana bacanya? Kapan dikatakan dia normal dengan tidak normal dari analisis statistiknya? Kalau nilai P-nya berapa, baru dikatakan normal. Nilai P-nya rentang berapa dikatakan tidak normal? 0,05 Nars. Hah? Bagaimana? Kalau yang sebaran data Nars normalitasnya atau nilai P. Kalau kemarin tidak salah Iya, nilai 0,0001. ada yang lain? Sama 0,05 kalau tidak salah. Yang mana dikatakan normal 0,01 atau 0,05? Lebih besar dari 0,05. Lebih besar dari 0,05. Oke ya. Jadi kalau normalitas data kebalikan dari nilai signifikansi. Ya. Kalau normalitas data semakin dia mendekati 1 atau lebih dari 0,05 itu dikatakan sebaran datanya normal. Kalau kurang dari 0,05 tidak normal, ya. Nah, kalau signifikansi atau p-value probability semakin dia kecil dari 0,05 itu semakin bermakna. Sementara kalau lebih dari 0,05 itu tidak bermakna. Ini sama dengan uji komparatif juga demikian, ya. Uji regresi juga demikian. Ya. Yang berbeda adalah uji normalitas data, ya. Nah, ini langkah-langkah uji hipotesis korelatif. Nah, kita tetap identifikasi dulu variabelnya, ya. Variabel A-nya itu apa, datanya bagaimana. Numerik kah? Nah, data numerik itu yang kayak bagaimana? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, data numerik yang bagaimana, Dek? Contohnya Nars seperti tekanan darah. Oke, apalagi? Kualitas hidup. Suhu Nars, tinggi badan, berat badan. Oke. Itu juga numerik masih terbagi lagi, ya. Numerik ada interval dan rasio. Ya, bisa interval, bisa rasio. Interval seperti tadi yang kita bilang, ada tekanan darah, ya, skor depresi, kemudian yang tidak memiliki angka 0, ya, itu interval. Ada rentangnya, suhu, nafasan, semua ada rentangnya, ya. Kemudian data-data yang lain juga numerik. Kalau semua scoringnya yang atau rasio yang kita kasih masuk, misalnya pengetahuan, ya, pengetahuannya misalnya dari 10 pertanyaan, setiap pertanyaan itu ada poinnya 2, berarti skor pengetahuannya kalau benar semua 20. Nah, angka 20-nya itu adalah data numerik. Ya, nah, beda dengan pendidikan. Pendidikan itu kategori. Nah, bisa kategori tergantung dari peneliti mau bikin kategoriknya ordinal atau nominal. Yang mana itu ordinal? Yang mana itu ordinal? Yang bertingkat, Nars. Ya, yang bertingkat, yang lebih dari
Misalnya lebih dari 2 ya, biasanya lebih dari 2, misalnya SD, SMP, SMA ya. Kemudian kalau yang nominal misalnya jenis kelamin ya kan, laki-laki, perempuan. Nah, itu kategori. Kemudian apalagi yang nominal, agama ya. Itu juga nominal. Ya. Itu contohnya. Cuman biasanya kalau lebih dari 2 itu tetap dimasukkan di ordinal, kalau lebih dari 2 kategori. Misalnya pengetahuan tinggi, sedang, rendah, nah itu masuk ordinal. Tapi kalau dia pengetahuan skor 20, nah itu masuk data numerik. Seperti itu. Ya, kalau langsung scoring yang kita ambil berarti itu data numerik. Tapi kalau kita kategorikan lagi dari skor yang didapat, misalnya skor ansitas ya 60. Nah, kita kategorikan dia menjadi ansitas berat misalnya atau ansitas sedang. Berarti itu data kategoriknya, ansitas sedang, ringan, berat itu data kategoriknya. Data numeriknya yang mana? Yang scoring ansitasnya itu. Ya, scoring ansitasnya nilainya 50, nilainya 60, nilainya 70 itu data numerik. Oke? Nah, data kategoriknya tinggi, sedang, rendah, baik, buruk. Ya. Kemudian cemas ringan, cemas sedang, cemas berat, depresi ringan, depresi sedang, depresi berat, hipertensi grade 1, 2, 3 ya. Tapi kalau data yang kita ambil 140 sistoliknya, diastoliknya 90, itu data numerik. Dengan skala data apa? Jenis datanya apa? Interval. Ya. Nah, karena tadi saya bilang interval yang punya rentang, ya. Gitu. Jadi itu harus dibedakan. Bisa dibedakan sekarang? Bisa dibedakan? Bagaimana Nikmawati? Bisa dibedakan? Nur Sakina, bisa dibedakan? Oke ya. Mana Nur Sakina? Nah, bisa dibedakan Nur Sakina? Bisa ya? Oke. Nah, selanjutnya jenis hipotesisnya ya tentu saja yang korelatif, yang pertanyaan penelitiannya atau tujuannya untuk mengetahui bagaimana hubungan, bukan bagaimana perbedaan atau apakah ada perbedaan. Nah, kalau ini apakah ada hubungan? Nah, kemudian di pertanyaan selanjutnya bagaimana hubungan antara skor ansitas dengan tekanan darah. Berarti itu yang mau ditahu kekuatan hubungannya dan arah hubungannya. Sehingga diinterpretasi kita menjawabnya semakin tinggi atau skor ansitas, maka semakin tinggi pula tekanan darah oleh pasien. Semakin rendah status gizi, semakin tinggi resiko anemia. Nah, itu kan hipotesis negatif. Ya kan? Semakin rendah variabel A, semakin tinggi variabel B. Nah, itu berarti negatif. Nanti nilai R-nya yang keluar itu negatif. Seperti itu. Nah, itulah dikatakan hipotesis negatif. Nanti nilai R-nya juga negatif. Kalau hipotesis positif, nilai R-nya juga positif. Ya. Nah, ini untuk skala data pada hipotesis korelatif itu bisa numerik, kategorik numerik, dan juga bisa kategori. Ya, tapi kebanyakan kalau analisis di kesehatan itu menggunakan data numerik. Bahkan di jurnal internasional juga demikian, lebih menganjurkan untuk menggunakan data-data numerik. Karena kalau numerik nilai datanya itu tidak ada yang hilang, ya betul-betul real dimasukkan semua. Sementara kalau kategorik bisa saja ada yang hilang karena ada rentang ya, misalnya tadi tingkat pengetahuan nilainya antara 8 sampai 20 baru dikatakan
tinggi. Nah, jadi ada rentang, jadi bisa saja ada nilai yang hilang. Kalau misalnya dia numerik, betul-betul real jumlah itulah yang diambil. Tidak ada lagi, kayak misalnya juga usia ya. Nah, kalau dikategorikan lagi muda, tua, nah bisa saja ada yang loss angkanya, ya kan? Sementara kalau numerik langsung dimasukkan umurnya berapa? 31, 32, 33, 34 masuk semuanya. Tidak lagi masuk ke dalam rentang tertentu, sehingga lebih divalidkan kalau atau lebih diutamakan dalam kita menguji statistik itu menggunakan data numerik daripada kategori. Bisa sampai di sini? Jadi untuk analisis korelasi yang umum digunakan, apalagi untuk penelitian itu hanya dua, ya, Pearson dan Spearman. Adapun analisis yang lain juga tetap bisa digunakan, namun jarang digunakan. Yang lebih banyak digunakan kedua analisis ini, apalagi untuk peneliti pemula di tingkat S1. Nah, lihat juga pasangannya ya. Kemudian normalitas data tadi sudah ditanyakan sama temannya di awal. Apakah normalitas data akan menentukan pilihan uji? Iya, menentukan. Ya. Nah, kalau dia numerik normal, apa yang dipilih? Kalau numerik tidak normal, uji apa yang digunakan? Kalau numerik kategori, apa yang digunakan? Kalau kategori apa yang digunakan, ya? Itu akan menentukan. Nah, analisisnya ya seperti tadi yang saya sebutkan, bisa Pearson, bisa Spearman, bisa gamma, bisa koefisien kontingensi atau uji yang lainnya. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Nah, kalau dia datanya numerik, kemudian sebaran datanya normal, itu yang dipilih adalah uji Pearson. Caranya analyze. Jadi kita buka di program SPSS. Kemudian kita klik analyze. Jadi setelah kita input ya, sudah diajarkan input kan? Jadi saya memang sudah dikasih tahu bahwa semua yang dasar-dasar itu sudah diajarkan, menginput data, kemudian memberi penamaan pada variabel, kemudian mengcoding ya, pengkodingan. Jadi saya langsung masuk ke analisisnya saja. Kita tidak perlu mengulang-ulang kalau sudah diberikan materi sebelumnya. Correlate, kemudian kita pilih bivariat, variabelnya diisi ya, lalu klik Pearson, baru kita tekan OK. Nanti akan keluar. Selanjutnya kalau numerik ya, kemudian sebaran data tidak normal bisa Spearman ya, bisa juga Kendall-Tau. Caranya analyze, correlate, bivariat, variabel, baru Spearman. Assalamualaikum. Kabar lo kita ya bagaimana kita berdiki. Ya itu ada sedikit cara ketika Navidad sakit buat betul itu apa namanya klinik semester 7 yang forensik toh apakah itu selanjutnya itu kan 3 orang di situ boleh uji ini lambda ya, kategori nominal ini nominal ya, nominal ordinal.
Jadi ini beberapa cara-cara analis dan pilihan analisis korelasi. Nah, sekarang ini kita melihat langkah-langkah analisis data. Tentunya berdasarkan item-item yang sudah disebutkan tadi, apa saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama variabelnya ya. Kemudian jenis datanya apa, skala variabelnya. Numerik kategori. Nah, kemudian sebaran data dan apa yang dipilih. Kita tahu ada hubungan antara dengan pencegahan COVID-19 masyarakat. Kita akan mengidentifikasi variabelnya, yaitu variabel apa? Apa variabel pertama? Pengetahuan. Oke, yang kedua? Pencegahan. Oke, Perilaku. pencegahan ya. Kemudian kita mau menggunakan skala numerik. Jadi scoring pengetahuan yang diambil dan scoring perilaku. Tidak lagi dikatakan pengetahuan baik, pengetahuan kurang. Perilaku baik, perilaku kurang. Itu namanya data kategori. Ya. Kalau skornya yang diambil itu data numerik. Nah, ini adalah datanya. Ada 80 ya, 80 responden. Kemudian akan kita lihat bagaimana perilaku hubungan pengetahuan dengan perilaku pencegahan. Nah, ini tentunya master tabelnya kita input ke program SPSS. Tampilannya akan seperti ini ya. Saya kira kalian sudah sering latihan untuk uji-uji yang sebelumnya. Lalu kita pilih analyze, correlate, baru kita pilih bivariate, lalu masukkan variabelnya yang akan diuji, dianalisis, kita blok, lalu pindahkan ke kolom sebelah kanan. Nah, lalu centang ujinya. Sebelum ini kita lakukan dulu uji apa? Normalitas data. Normalitas. Ya, bagus ya. Kita akan memilih dulu uji normalitas data. Kalau dia tidak normal, tadi apa yang dipilih? Kalau tidak sebaran tidak normal, numerik-numerik, maka yang dipilih adalah Spearman. Bagus ya. Spearman. Kalau normal berarti uji Pearson ya. Oke, bagus. Selanjutnya akan keluarlah outputnya seperti ini. Ya. Yang mana itu tadi nilai R? Nilai R itu adalah Pearson correlation. Coba dilihat nilai R-nya berapa? Dari hasil ini kita lihat nilai R-nya berapa, Dek? Nilai R-nya berapa? 0,275. Oke, tadi kalau 0,275 berarti hubungannya bagaimana? Apakah sangat kuat, sedang, kuat, atau lemah, atau sangat lemah? Lemah. Bagus ya. Berarti hubungannya
lemah. Ya, jadi ternyata pengetahuan berhubungan dengan. Nah, di mana dilihat dia berhubungan atau tidak? Nilai Lihat. p-value-nya, signifikansi. Bagus, nilai signifikansi ya. Nah, yang dibaca berarti berapa di situ nilai p-value-nya? 0,014. 0,014. Jangan bilang 0,014 ya. 0,014. Oke? Dibaca satuannya kalau desimal ya, bukan puluhan. Dibaca satuannya. 0,014 itu bacanya ya. Jadi berapa itu? Dia kurang dari 0,05. Berarti ada hubungan. Jadi terjawab hipotesisnya ya. Ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan COVID-19 pada masyarakat dengan hubungan yang lemah dan arah hubungannya positif atau negatif? Positif atau negatif? Positif. Tidak ada tanda minus di situ ya. Jadi dia positif. Oke, bisa sampai di sini? Jelas ya untuk penjelasannya? Oke. Jadi di sini dapat nilai p-value 0,014. 0,1. Berarti ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan COVID-19 pada masyarakat. Ya, nilai R-nya tadi berapa? 275. 275 dengan berarti kekuatan hubungan arah hubungan positif. Ya. Arah hubungan positif dilanjutkan ke jenjang pernikahan ya. Sorry, ini dibawa saja. Ada ternyata saya buat tadi arah hubungan khusus ya. Positif. Nah, kesimpulannya apa? Berarti semakin baik pengetahuan, semakin baik pula perilaku COVID-19 pada masyarakat. Ya? Jelas sampai di sini? Ya, jadi begitu cara untuk menganalisis. Tinggal yang membedakan datanya saja ya. Kalau kategori, nah tadi pilihan ujinya akan berbeda. Tapi yang paling sering itu kita gunakan untuk uji korelasi. Kalau bukan Pearson ya Spearman. Tergantung dari normalitas datanya saja yang membedakan. Oke? Selanjutnya di sini saya ada data. Saya kirim ke grup saja, Di. Supaya kita bisa langsung buka. Iya, Nars. Nurse. Terima kasih atas lanjut ke materi kedua. Kalau misalnya ada pertanyaan,
Belum masuk ya di grupnya. Pengejar. Belum, Nars. Oke, tunggu ya. Sudah ada? Ya, Nars. Ya, silahkan dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah tadi. Nanti kita lihat. Jadi, apa kita perlu keluar dulu dari Zoom ini? Sebentar baru masuk lagi. Saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Jadi mulai dari input ke SPSS sampai nanti kita acak siapa yang akan saya tunjuk untuk memperlihatkan hasil analisisnya. Bagaimana? Apa kita stay di sini saja sambil kalian mengerjakan? Mungkin bisa dibagikan PPT-nya tadi juga, Nars. Oh iya, siap. Oh, untuk cap A sepertinya belum ada masuk, Di. Iya, Nars. Mana biostatistik cap A di sini? I follow his Facebook also, Sabir. And sometimes I saw him just travel with his friends. Yes. Tinggal PPT-nya. Now I'm in Indonesia. Oh, of course. I'm waiting in Indonesia, yeah. Yes, yes, next week. Yes, Nggak bisa di-share. Jadi silakan masing-masing mengerjakan. Harap semua mikrofonnya nanti diaktifkan. Jadi pada saat ditunjuk langsung langsung men-share hasil analisisnya ya. Atau langsung di-input saja dulu sekarang, lalu saya akan tunjuk siapa yang langsung melakukan langkah-langkah analisis seperti tadi. Supaya kita tidak lama lagi nanti bergabung. Kan cepat itu di-copy ke SPSS ya. Di-save dulu, baru kita sama-sama belajar untuk menganalisis. Langsung. Jadi silakan semua dibuka aplikasinya, di-input datanya yang saya berikan tadi, lalu kita lakukan normalitas ya, bersama-sama uji normalitas, lalu dipilih analisis apa yang tepat.
Yeah, yeah. But that's how India and India. The people and the culture. So what time is on? What time is it? Class. Dia bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau misalnya dia dalam In here is selesai dari kelas, in here is 2:36 p.m. Maaf, Nars. Data yang diinput di SPSS ini data yang mana saja, Nars? Yang pengetahuan dengan perilaku pencegahan. Ya, Nars. Now in here in my place is 2:37. Saya izin ke toilet dulu ya. Silakan dilanjutkan nanti pada jam 14.45 kita mulai simulasi. Oke? Sudah ada kan PPT-nya? Ya, Nars, sudah ada. Sorry.
Guys, apa bedanya kendal tahu sama Spearman? Saya ku checklist dua-dua, kalau bisa dua-dua nah digunakan bisa kan. Oke, thank you. Weh, uji normalitas data dulu ini toh. Iya. Deh. Itu yang uji normal. Oh, uji normalitas data itu kebalikan. Itu yang menggunakan Signifikansi, ya kebalikan nilai signifikansi. Tidak normal gitu atau bagaimana? Iya, tidak Iya, normal. sebab 0,00 toh sama 0,01. Yang Kolmogorov ini tuh. iya, karena lebih dari 50 sampelnya Kolmogorov Smirnov. Berarti kalau Smirnov dilihat sama jika nih. Ai tapu-tapu kija. Sama jika nilai kemaknaannya tetap kurang dari 0 lebih dari 0,05 atau kurang. Kalau Iya, normal sama. Lebih besar dari 0,05 berarti sebaran datanya normal ki, baik itu Sapirowil atau Kolmogorov. berarti tidak normal ini karena pengetahuannya tidak normal, perilakunya normal. Iya. Berarti kalau tidak normal dia pakai uji Kendal tahu atau Spearman. Bisa dua-dua. Apa itu? Two tails atau one tail? Weh, mau dapat hasilnya? Saya Pearson correlation-nya itu untuk pengetahuan 1. Kalau untuk pencegahannya 0,275. Kalau signifikannya 0,014. Kenapa beda? Weh, beda punya juga. Saya juga. Saya 0,148. Terus signifikannya 0,89. 0,189 atau 0,198? 89 untuk pengetahuan. Pusing nggak deh? Saya signifikannya tuh 414. Kenapa saya nanti dapat? Kenapa beda-beda, Yue? Tunggu saya
Tunggui Minars, mungkin ada yang salah. Carata. Mungkin tidak ada, mungkin ada yang dicentang lagi toh. Jelek saya. Weh, ini saya, weh. Kelihatan Ija. Nggak kelihatan Ki. Kirim di Foto, foto, Mi. foto Kirim di di grup. grup. Yang grup. Sama Ki, hikmah begitu juga saya. Yang kasih beda kayaknya di person sama spearman. Wih, bagaimana Ija pakai Kendall? Di normalitas. Ih, seperti yang ajar Kinars anak tuh. Sama aja yang sana. Deskriptif Ini kenapa statistik. kulen lagi lu? Oh, sama aja juga jaga sama juga. Bukan ya. Oh, Vira pakai 2 atau Kendall sama Spearman. Ya, Kendall Jenner. Bagaimana caranya Kendall diatur ya? Jenner. Itu bisa juga muncul. Saya punya aku centang duluan. Coba Ben. Kendall sama Spearman. Sama Kendall sama Kylie. Kendal sama Kylie lain tong itu. Sepeda. Dia pusing Coba kuliah. sama semua jadi hasilnya. Bagaimana guys? Apa sudah finish? Belum. Ih, menghitam Kak. Sudah ya. Ya, silahkan Mbak Usanti Nur dijadikan dulu host. Baru kita lihat hasilnya. Bagaimana langkah-langkah analisisnya. Saya belum nurse. Oh, biar Iya. belum. Nanti Alot diselesaikan sama teman-teman. Siapa yang sudah selesai? Uswatun Hasanah. Now they go back to their village for their city. Belum nurse. Their place. Ih, lamanya orang sudah habis ini, sudah 14:49. Most of the people now are back to their home and just waiting for the new situation when they report the game. Because there is a lot of people who get the effect of this pandemic. Let's talk another corona because most of the people talk about corona. Same with me. Here also, we were not use English, so we just speak Bahasa over here. Sometimes when you can speak English, your English goes really go some words because we don't use it much.
Oke, sudah cukup ya. Nah, silakan menampilkan uswatun. Uswatun. Iya, Ya. Nars. Ya, silakan ditampilkan bagaimana tadi langkahnya pada saat akan memilih analisis. Pakai HP kan, Nars. Tidak bisa terkonek ke laptop jaringannya. Waduh. Sekarang Bau Santi. Bau Santi. Silakan Bau Santi. Yeah. It's nice. Silakan ditampilkan Bau Santi. Kalau ada di sini di room dan tidak mengkonfirmasi terkait dengan kendalanya apa, lantas tidak menyahut, itu saya anggap alfa ya. Bau Santi, monitor atau bagaimana? Oke, saya anggap tidak hadir. Kalau tidak ada konfirmasinya juga, apakah terkendala jaringan atau yang lain. Dan kalau terkendala jaringan itu membuktikan dengan screenshot bahwa memang ada kendala dalam hal jaringan. Karena seringkali saya temukan hal seperti ini pada saat mengajar. Saat sudah diinstruksikan untuk melaksanakan tugas atau diberikan pertanyaan, tiba-tiba orangnya menghilang, tidak bersuara, dan seterusnya. Nah, itu saya juga tidak mau kendala kita dalam pembelajaran jarak jauh ini. Salah satunya adalah jaringan. Ya, kalau memang ada masalah terkait dengan jaringan, tolong dikonfirmasi dengan memperlihatkan bukti bahwa memang Anda dalam masalah jaringan. Sehingga saya tidak menjadi negative thinking saat menunjuk salah seorang dari kalian untuk menjawab pertanyaan atau mempresentasikan tugas, lantas tidak berespon. Jadi kita juga bingung, apa ini sudah mengerti atau tidak mengerti, atau tiba-tiba menghilang karena alasan ditunjuk, atau menghilang karena memang kondisi jaringan. Jadi harap dikonfirmasikan. Kalau memang Anda mengalami masalah, silahkan disampaikan. Kalau tidak mengalami masalah, silahkan tetap monitor, saat ditanya menjawab, saat dipanggil menyahut. Kalau tidak menyahut, saya menjadi tidak tahu apa kendalanya. Dan tidak ada juga konfirmasinya misalnya, ya. Tolong kalau dipanggil menyahut, tahu atau tidak tahu, saya kira itu bukan menjadi penilaian, karena ini kan kita sama-sama belajar. Berbeda kalau sudah dikasih tahu lantas tidak tahu, ya itu juga kan masih bisa diberikan beberapa kebijakan. Yang penting panggil menghilang seperti itu. Dan tidak dikonfirmasi juga masalahnya apa. Ya. Nahda, silahkan Nahda. Diperlihatkan tugasnya. Ya, Nars, tapi tidak bisa share screen, Nars. Mungkin saya kasih lihat lewat HP saja, Nars. Saya fotokan. Coba disebut siapa yang lewat laptop, Nur Sakinah, HP juga. Mohon maaf, Nars. Tadi Bagaimana hasilnya, Nahda?
Ini nurse, tes normalitasnya. Oke, normalitas. Yang mana kita baca? Yang kan jumlah sampelnya itu lebih dari 50 nurse. Jadi Ya. Kolmogorov-Smirnovnya nurse. Oke, Kolmogorov-Smirnovnya nilai signifikansinya berapa? Kalau untuk pengetahuan 0,00 berarti dia nilainya itu lebih kecil dari 0,05 nurse. Kalau untuk pencegahan perilaku itu nilainya 0,200 berarti lebih besar dari 0,05. Oke. Ini nurse untuk ujinya nurse. Apa saja itu yang kita uji? Uji Spearman sama Kendall Tau nurse. Oke. Pakai Kendall Tau? Bisa pakai salah satunya nurse atau hanya pakai Spearman saja nurse? Salah satunya saja. Jadi untuk ini antara Kendall Tau dengan Spearman itu ada beberapa referensi yang memiliki pandangan yang berbeda ya. Ada di beberapa referensi itu yang menyebutkan uji Kendall itu digunakan kalau sampelnya berasal dari subjek yang sama. Jadi kalau misalnya variabel A dengan B misalnya sama-sama masyarakat, berarti yang kita sementara sebaran datanya tidak normal, yang kita pakai adalah uji Kendall Tau. Kalau yang satu masyarakat, yang satu perawat, ya itu berasal dari orang yang berbeda, atau guru satu dengan guru dua, perawat satu dengan perawat dua, intinya berbeda orangnya antara variabel A dengan variabel B, itu yang dipilih adalah Spearman. Kalau datanya numerik dan tidak terdistribusi, tidak normal, ya. Kalau misalnya datanya satu numerik, satu kategorik, itu yang bisa dipakai adalah Spearman. Ya. Jadi Spearman ya. Kalau numerik kategorik, catat baik-baik. Kalau satu numerik, satu kategori, yang digunakan ujinya adalah Spearman. Kalau numerik normal, itu yang dipakai Pearson. Kalau numerik tidak normal, bisa Spearman, bisa Kendall. Tapi bukan dua-duanya, salah satunya. Tergantung tadi dari subjek penelitian. Ya. Nah, coba Nahda dibaca hasil signifikansinya. Jadi, Spearman berarti yang dilihat Yang Kendall, karena ini sama-sama masyarakat ya. Sama subjeknya. Oh ya, nurse. Berarti nilai signifikan totalnya itu 0,198 nurse. Berarti nilainya itu positif nurse. Betulan ini. Yang mana beda ya dengan aku? Ya.
Wait. Correlate. Tabel yang kan Ini nurse yang perilaku. ya. Berbeda. Ada yang lain? Saya saya Yang berbeda? Oke, saya ini di Marwan dulu. Marwan. Terima kasih. Kita lihat hasil yang berbeda. Host dijadi temannya atau bisa kayaknya itu signifikan. itu 28, sedangkan relasi 0,0. Tunggu. Sekarang saya master tabel SS yang dan variabel. Kasih lihat SS-nya. Mas. Mungkin ku bantu Marwani Nars untuk share screen. Oke. Nars master. Ini mungkin yang data view. Total datanya di situ berapa? Coba kasih ke bawah. 80. Oh, cuma 80 ya. Oke. Jadi ini adalah data riset real, bukan fiktif. Oke, silahkan. Di sini coba lakukan analisis. Oh. Tadi pilih yang mana? Langsung saja analisisnya, karena kan tadi sudah lakukan normalitas data ya. Iya. Ya, jadi apa tadi? Analyze, terus correlate, bivariate, terus Kendall Nars. Oke. Oke, berarti ini hasilnya tidak ada korelasi ya. Secara statistik tidak ada korelasi.
Jadi untuk langkahnya sudah tepat, hasilnya berarti tidak ada korelasi untuk data 80 responden dari data penelitian ini. Ada lagi yang lain hasilnya? Atau sudah sama? Jadi langkahnya sudah benar. Seperti itu yang untuk analisis korelasi, baik itu Pearson atau Spearman, Kendalls, demikian untuk analisis korelasi. Jadi yang membedakan adalah tadi hipotesisnya kita mau melihat apa pada penelitian kita, ya? Apakah kita mau melihat hubungan, perbedaan, pengaruh. Nah, itu akan menentukan sekali kita mau menggunakan uji yang mana dan uji apakah yang tepat, termasuk tadi pilihan antara Kendall dan Spearman, ya. Nah, tadi Spearman Pearson tidak boleh gunakan pada data kategori. Jadi mutlak atau wajib kalau mau uji Spearman, data yang diambil adalah data numerik dan numerik untuk kedua variabel. Salah satu kategori, maka yang digunakan adalah Spearman. Kalau dua-duanya numerik, tidak berpasangan, tidak terdistribusi normal, bisa Spearman, bisa Kendall. Kapan dia gunakan Spearman? Kalau berasal dari variabel yang berbeda. Kapan dia menggunakan Kendall? Kalau berasal dari variabel yang sama atau orang yang sama. Kalau orangnya berbeda, analisis berarti yang digunakan adalah Spearman. Kalau numerik dan tidak terdistribusi normal, ya. Kalau numerik kategorik langsung Spearman, tidak ada lagi pilihan Pearson. Kalau satu numerik, satu kategorik. Berarti Pearson dia memang cuma untuk data yang bersifat numerik saja nanti. Kalau Pearson harus numerik, ya, harus numerik. Kalau koefisien kontingensi itu kategorik dan nominal. Kalau kategorik dan ordinal, ujinya juga berbeda. Tapi semua bisa diuji korelasi kalau hipotesisnya mengarah ke hipotesis korelasi, ya, ada hubungan atau tidak ada hubungan. Kalau dia perbedaan, nah berarti hipotesis komparatif dan juga pengaruh juga hipotesis komparatif, ya. Kalau hubungan itu hipotesis korelasi, ya, melihat hubungannya, melihat kekuatan hubungannya dan melihat arah hubungannya. Sebentar akan saya berikan lagi data untuk latihan terkait dengan analisis korelasi. Saya kira itu untuk perkuliahan hari ini tentang analisis korelasi. Untuk yang lain hasilnya silahkan dikirimkan via Lentera, ya. Tetap dimasukkan ke dalam, enggak apa-apa, SPSS saja kalau bisa dimasuk di Lentera. Kalau tidak, kita ekspor dulu ke Word. Kalau bisa dalam bentuk SPSS saja langsung. Jadi yang dimasukkan itu data dan hasil analisisnya, ya, data dan hasil analisis. Sebentar akan saya kasih lagi. Data, hasil analisis, dan interpretasi. Data, hasil analisis, dan interpretasi.
ada yang tidak memiliki, misalnya misalkan dari luar mungkin ya, atau kalau memang ada silakan berlapor aja. Untuk persiapan Sudah cukup untuk analisis korelatif. Ada lagi pertanyaan? Absen di mana, Nurse? Hah? Absen di Absen. Gimana selama ini kalian absen? Bukannya di lecturer? Pakai tidak, Nurse. Kalau KPA pakai link dikirim sama Nurse Ana. Oh, nanti Nurse Ana yang mengirimkan lagi. Oh, Ya, iya, untuk Nurse. yang sekarang, ketua tingkat tolong catat kehadirannya pada pertemuan ini. Sambil menunggu link dari Nurse Ana ya. Saya mau lihat dulu yang standby sekarang, mulai dari awal tadi. Tugasnya nanti saya tunggu paling lambat jam 8 malam. Ya. Ada lagi? Jadi tadi sudah lihat ya, mudah-mudahan yang lain juga sudah bisa membaca bahwa yang jadi ini ini ya. Jadi nilai R yang saya tadi jelaskan, nilai R yang memperlihatkan kekuatan hubungan. Kalau dia di sini positif, berarti hubungan yang terbentuk secara statistik adalah positif. Kemudian di bawah adalah nilai signifikansi yang biasa berikan simbol dengan nilai N, itu jumlah partisipan atau jumlah sampel. Nanti selain kita perlihatkan hasil analisis ini, kita juga menginterpretasikan ya, seperti tadi yang ada di PowerPoint, bahwa hasilnya seperti apa, apakah ada hubungan, kekuatan hubungannya bagaimana, arah hubungannya bagaimana, dan kesimpulan apa yang Anda ambil dari hasil analisis korelasi yang sudah dikerjakan. Bagaimana, jelas? Nurse. Ya. Nurse. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya kira untuk hari ini ya. Besok akan kita lanjutkan lagi untuk melihat data, hasil analisis data yang akan saya berikan setelah perkuliahan ini. Itu perkuliahan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala partisipasi, keaktifan ya, sudah standby dan memang adalah kewajiban kalian. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dengan segala keterbatasan sistem sekarang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan lagi terkait dengan analisis statistik, khususnya uji korelasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nur. Jenif ya. Terima kasih, Nur.